Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi semua. Pak. Semua sudah memakai masker? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak Guru buka. Anak-anak, kenapa sih kita memakai masker? Agar terhindar dari Ya, saat ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Untuk itu, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Ayo disiplin jalankan protokol kesehatan. Ya, ini ya. Ada 5, patuhi 5M, yaitu pertama memakai masker, seperti ini. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Dan kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Telah tampil di depan kalian link presensi siswa. Kalian sudah mengisinya. Ini seperti biasa kita berdoa mengawali kegiatan belajar kita. Silakan Nak. Muhammad Yusuf, silakan dipimpin Nak. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berbaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Iya, amin ya robbal alamin. Terima kasih Muhammad Yusuf sudah memimpin kita semua untuk berdoa. Nah, anak-anak, mari kita nyanyikan lagu Pemudi-Pemuda. Duduknya yang tegak ya, Nak. Periksa kerapian kalian, duduknya yang tegak, dasinya. Ya, kalian cukup mendengarkan saja dengan berdiri tegak. Pertama, kalian mampu membandingkan tahapan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang kedua, kalian mampu menyimpulkan perbedaan daur hidup metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Anak-anak semua bawa buku ini, tema 6, kelas 4, pembelajaran kedua. Baik, Alex Krishna, silakan dibaca. Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Beberapa hewan dapat ditemui di Indonesia. Ada yang Alex. Iya, terima kasih Alex Krishna. Tepuk tangan untuk Alex Krishna. Minggu lalu kita sudah membahas ada pertumbuhan hewan, pertumbuhan tumbuhan, dan pertumbuhan pada manusia. Di halaman 8, ada hewan kucing dan ayam. Nah, di tampilan slide ini, Pak Guru memberikan contoh hewan peliharaan lainnya. Sebelah kiri, itu contoh siklus nyamuk. Kemudian ada belalang, ada kupu-kupu, katak, kecoa, dan lalat. Ya. Apa yang dimaksud dengan siklus hidup? Pembelajaran 1. Mengamati siklus hidup makhluk hidup. Metamorfosis sempurna kupu-kupu. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhannya. Metamorfosis tidak sempurna belalang. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap pertumbuhannya. Contohnya, belalang. Setiap makhluk hidup pasti mengalami siklus hidup. Apakah siklus hidup itu
Siklus hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Silakan dibaca Arka Alkian. Silakan, Nak. Setiap hewan memiliki tahapan siklus hidup yang berbeda-beda. Tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang mengalami hewan sejak menetas sampai dewasa disebut metamorfosis. Iya, tepuk tangan untuk Alka, teman-teman. Berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, siklus hidup hewan dibedakan menjadi 2. Yuk kita menyanyikan lagu Metamorfosis dengan lirik lagu Aku Punya Anjing Kecil. Ya, siap. Kita sambil ice breaking olahraga ya. Siap, buka maskernya. Metamorfosis pada hewan ada 2. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuhan hewan dari kecil. Pertama gambar apa itu? Gambar kupu-kupu. Yang kedua gambar apa? Yang ketiga gambar apa? Yang keempat gambar apa? Metamorfosis tak sempurna adalah proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Umumnya metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga. Tadi kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan, kemudian masuk metamorfosis dan siklus hidup. Ternyata di buku kamu, ini ada di pembelajaran kedua. Ya. Di halaman 20, ada contoh tentang siklus belalang dan siklus kupu-kupu. Siap, dibuka lagi. Silakan dibuka dulu maskernya dan dibuka mic-nya. Kita tebak gambar lagi, Nak. Siap. Hewan apakah itu? Jangkrik. Hewan apa? Jangkrik. Jangkrik. Jangkrik, Pak. Jangkrik. Oke, berkunci itu jawabannya jangkrik. Yang kedua, apa? Nah, apakah ada gambar keempat? Kita lihat. Iya, gambar keempat. Gambar apa ini? Iya, ada jangkrik, capung, belalang, dan keempat hewan ini adalah contoh hewan serangga. Pada umumnya, metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan serangga. Pada ayam hanya awal permulanya dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam. Dari anak ayam terus anak ayam jadi ayam muda dan menjadi ayam dewasa. Ya, itu adalah contoh siklus hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contoh siklus hidup hewan metamorfosis sempurna. Kupu-kupu kecil. Baru saja lahir, kupu-kupu kecil dari sebuah kepompong mungil. Sayap-sayapnya elok, kuning mencolok. Ya, puisi adalah karya sastra yang dibuat dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan menggunakan kata-kata kiasan. Ini sudah ya. 1. Mempunyai baris atau kumpulan kata-kata. Aku akan berusaha mencapai cita-cita, tak akan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-cita. 4 baris di atas dan 4 baris di bawah itu namanya apa? Bait. Iya, namanya bait. Bait. Nah, bunyi vokal setiap kata terakhir pada setiap baris puisi disebut rima. Ya, jadi polanya a u. Baca kembali isi dari setiap bait dalam bentuk paragraf. Kemudian ringkas. Jadi suatu paragraf untuk mewakili makna keseluruhan puisi. Yang dimaksud dengan amanat puisi
adalah pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Ya, pada puisi cita-citaku adalah keinginan untuk menjadi seorang guru. Dan demi untuk mencapai cita-citanya, ia harus bekerja keras, mencari ilmu, dan tidak berpangku tangan bermalas-malasan. Sekarang kita masuk ke lembar kerja atau LKPD. Ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, ini contohnya, salah satu contohnya. Seluruh rangkaian peristiwa yang dialami makhluk hidup, mulai dari hewan dilahirkan sampai hewan tersebut berkembang biak, dinamakan apa? Contoh LKPD, perhatikan, ada batasan waktunya yaitu 30 menit. Kamu tulis nama dan nomor absen. Perhatikan petunjuk pengerjaannya. Di sana ada tujuan pembelajarannya. Iya, ada beberapa contoh. Kita bahas ya. Oke, siap, kita bahas. Urutan tahap perkembangan yang benar pada siklus hidup ayam adalah pembelajaran kita hari ini apa saja? Pertumbuhan dan perkembangan. 2. Siklus hidup. 3. Metamorfosis. 4. Pengertian puisi. 5. Ciri-ciri puisi. 6. Menentukan rima atau sejak puisi. 7. Menentukan amanat puisi. Baik. Anak-anak, untuk tugas, selain LKPD, kamu juga nanti bisa menyimak di buku paket tema 6, pembelajaran kedua, ya, ada di halaman 21. Ada di halaman 21. Kamu buat kesimpulan perbedaan dari hidup kupu-kupu dan belalang. Ya, tadi ada di lembar LKPD. Nanti kirimkan jawaban kamu melalui grup WhatsApp dan atau melalui Google Classroom. Nanti akan Pak Guru evaluasi, akan Pak Guru berikan penilaian. Oke, Muhammad Yusuf, silakan nak, pimpin doa. Teman, kita mengakhiri pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, amin ya robbal alamin. Terima kasih Muhammad Yusuf sudah memimpin doa. Ya, kita menjalankan disiplin protokol kesehatan, menjaga kebersihan diri itu termasuk dalam perintah agama. Kita sering mendengarkan sebuah hadis. Ya, an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Dan ada pepatah juga menyebutkan kebersihan pangkal kesehatan. Jadi kalau kita sudah bersih dari diri dan lingkungan kita, maka insya Allah kita akan terjaga kesehatannya. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyisihkan diri. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, ayat 222, Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi pesan Pak Guru selalu menjaga protokol kesehatan. Bisa ya nak ya? Dengan berdoa dan sudah Pak Guru ingatkan tentang protokol kesehatan, maka berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kumpulkan tugas LKPD-nya. Jadi Pak Guru kasih waktu berapa menit? 30 menit. Kalian kerjakan, lalu kalian kirimkan melalui WA grup atau melalui Google. Sekian anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Enggak ya, Pem.